Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, kisah keajaiban surat Al-Mulk, selamatkan lelaki dari siksa kubur. Ada kisah keajaiban surat Al-Mulk yang disebutkan dalam hadis Nabi. Surat Al-Mulk merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan bagi yang rutin membaca dan menghafalkannya. Salah satu keistimewaan dan keajaibannya sebagai pelindung dan penyelamat siksa kubur. Al-Mulk artinya kerajaan. Surat ke-67 dalam Al-Quran juz ke-29 ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Kiai Muda NU, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha mengatakan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang keutamaan surat Tabarok atau Al-Mulk. Riwayat yang sahih itu surat Tabarok sebagai pelindung siksa kubur. Surat ini juga disebut surat Waqiah yang menjaga dan Al-Munjiyah yang menyelamatkan siksa. Kata Gus Baha dalam kajian tafsir surat Al-Mulk. Kisah keajaiban surat Al-Mulk, Gus Baha menuturkan, dalam sebuah riwayat dari Anas Ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberimu izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Jadi, malah dua malaikat Mungkar dan Nakir yang jadi tersangka. Mungkar Nakir yang malah diamuk pangeran, kata Gus Baha. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Dengan keutamaannya itu, Gus Baha menganjurkan umat Islam untuk menghafalkan surat Al-Mulk. Kalau tidak bisa 30 juz, minimal hafal surat Al-Mulk, katanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah belum beranjak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Dia berkata dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Abu Laits As-Samarqandi telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Karena keramatnya surat Tabarok, yakni surat Al-Mulk, Nabi SAW meminta umatnya menghafal surat Al-Mulk atau Tabarok. Nabi bersabda, artinya, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa kisah keajaiban surat Al-Mulk ini benar-benar nyata dan dirasakan para pengamal dan penghafalnya. Wallahu a'lam. Selain itu ada pun 7 keutamaan surat Al-Mulk dan bacaannya bagi umat muslim. Surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat.
Al-Mulk masuk dalam surat golongan Al-Makiyah yang diturunkan setelah surat At-Tur. Surat Al-Mulk diambil dari ayat pertama Al-Mulk yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Dalam surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi serta rahasia di dalamnya. Surat Al-Mulk disebutkan juga At-Tabarok yang artinya Maha Suci. Surat Al-Mulk adalah surat yang akan membela orang yang membacanya kelak di hari kiamat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan para penghafal dari siksa api neraka. Inilah keutamaan membaca surat Al-Mulk lengkap, Latin, Arab, dan artinya bagi umat muslim yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya. Keutamaan membaca surat Al-Mulk yang pertama akan datangnya pertolongan dari Allah. Kelak dari kiamat, Allah akan memberikan syafaat yang berarti pertolongan kepada hambanya melalui Rasulullah SAW. Selain itu, surat Al-Mulk akan memberikan syafaat bagi hamba yang suka membaca dan mengamalkan isinya, sehingga diampuni dosanya oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwasanya surat-surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, menyelamatkan diri dari siksa kubur. Sebelum manusia ditempatkan antara surga dan neraka, manusia akan menjalani siksa kubur terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Siksa kubur bisa begitu pedih untuk orang-orang yang belum mempersiapkan amalannya. Salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membaca dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai. Ketiga, menaikkan derajat dan menghapus kejelekan. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim lainnya akan ditinggalkan derajat orang yang membacanya serta dihapuskan kejelekannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, dan ditinggikan 30 derajat bagi para pembaca surat Al-Mulk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri dari 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya. Dihapuskan 30 kejelekan, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keempat, mendapat pertolongan pada hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita menyiapkan amalan sebaik-baiknya agar saat hari kiamat tiba tidak ada lagi penyesalan. Surat Al-Mulk akan memberikan syafaat atau pertolongan saat hari kiamat kepada para pembaca dan penghafalnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, bahwasanya satu dari surat kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarok. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kelima, disayang oleh Rasulullah SAW. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim, salah satunya disayang oleh Rasulullah. Beliau sangat menyayangi hambanya yang gemar berselawat serta membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Selain disayang oleh Rasulullah, surat Al-Mulk mampu membawa ketenangan hati bagi para pembaca dan penghafalnya. Rasulullah bersabda, saya gemari supaya surat ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk, terdapat di setiap hati orang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim. Keenam, diberikan pahala berkali lipat. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk, Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali bagi siapapun yang Dia kehendaki. Tidak hanya membaca Al-Mulk, saat kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan satu huruf 10 ganjaran kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk dijelaskan bahwa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang meyakini keberadaannya dan menjalankan amalannya meski tidak ada yang melihat. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk akan membuat kamu menjauhkan diri dari maksiat, karena selalu mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan,
Mereka tidak takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah. Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.